Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita kembali pada hari ini akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilahkan menyimaknya dalam hati. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya bertanya. Bapak Ibu, ketika kita dalam pergumulan, jalan keluar yang terbaik dari pergumulan kita, yang dari Tuhan, itu ada satu atau banyak. Nah, Bapak Ibu, silakan dipikirkan baik-baik pada saat renungan ini sudah selesai gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika Tuhan memberikan jawaban, itu apakah satu jawaban dalam pergumulan kita atau banyak jawaban dalam pergumulan kita? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kedua, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita khawatir, apa sebetulnya yang kita khawatirkan? Apa sebetulnya yang kita gumulkan? Solusi-solusi yang demikian banyak dalam pergumulan kita? Atau apa sebenarnya keinginan kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu sekalian, seringkali manusia khawatir karena banyak pilihan-pilihan. Namun sebetulnya di semua pilihan itu hanya satu yang dari Tuhan. Yang lainnya itu mungkin keinginan-keinginan kita. Sehingga itulah yang membuat kita khawatir. Mana yang benar? Makanya Rasul Paulus mengatakan, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Paulus ingin mengatakan, kalau kamu dalam pergumulan, tanya sama Tuhan di dalam doa, dalam ucapan syukur, mana yang sebetulnya keinginan Tuhan, mana yang sebetulnya keinginan kita. Nah, ini sangat penting ketika Paulus mengatakan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, berarti ketika kita berdoa, bertanya pada Tuhan, dan ketika kita tahu itu keinginan Tuhan, yang mungkin bukan keinginan kita di dalam menjawab pergumulan kita haruslah tetap mengucap syukur. Karena setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu yang terbaik bagi kita. Yang lainnya bukan yang terbaik. Mungkin baik, tapi bukan yang terbaik. Kalau kita berpikiran seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka di dalam ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita bisa sampai pada poin ini, di mana di dalam pergumulan kita berfokus pada mana yang keinginan Tuhan, jawaban mana yang merupakan keinginan Tuhan, dan kita dengan ucapan syukur melakukannya, walaupun pasti ada konsekuensinya, ada lika-liku ketika kita mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi itulah yang terbaik dan itulah yang harus kita sertai dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu sekalian, janganlah terlalu khawatir dengan pergumulan-pergumulan kita. Tetapi hendaklah kita berdoa dan dengarkanlah jawaban Tuhan. Sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Biarlah kami belajar ketika kami di dalam pergumulan, kami senantiasa
setia kepada Tuhan. Dan kami senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan untuk tahu jawaban daripada pergumulan kami. Ajar kami untuk memiliki damai sejahtera daripada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas setiap jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.